Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nina Fujiana, calon relawan Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini, saya akan kembali menjawab pertanyaan tugas review, yaitu tentang materi kurikulum baca. Selamat menyimak. Pertanyaan pertama, hal apa saja yang harus motivator pahami dan pelajari sebelum memberikan materi kepada anak dengan baik? Seperti yang telah dibahas mengenai kurikulum baca ini, sebagai motivator kita harus mempelajari dan paham mengenai bagan kurikulum baca Bimba AIUEO. Bagan ini merupakan kurikulum tahap persiapan dan awal metode Bimba AIUEO. Tujuan mempelajari kurikulum baca Bimba AIUEO yaitu diharapkan kita sebagai motivator dapat mengetahui, memahami, dan menerapkannya agar nantinya kita sebagai motivator bisa menerapkan kurikulum baca Bimba AIUEO dengan baik pada saat membimbing anak dan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AIUEO. Nah, kurikulum baca ini merupakan panduan bagi motivator untuk dapat memberikan materi kepada anak dengan baik dan benar. Nah, di dalam bagian kurikulum baca ini, kita akan mengetahui beberapa informasi, yaitu informasi yang pertama, tahapan dalam kurikulum baca Bimba. Jadi, dalam bagian kurikulum baca Bimba ini, kita menjadi tahu ada berapa sih tahapan dalam bagian kurikulum baca Bimba dan apa saja tahapannya. Informasi yang kedua, materi yang diberikan dalam setiap tahapan. Nah, jadi kita juga bisa tahu materi-materinya itu apa aja sih yang ada dalam setiap tahapan-tahapannya. Informasi yang ketiga yaitu syarat yang harus dipenuhi. Kemudian informasi yang keempat, tahap selanjutnya. Pertanyaan kedua, simulasikan cara bermain verbal 4 HVK yang sahabat pahami. 4 huruf verbal kembar atau 4 HVK adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti bobo, bibi, dada, dede, gigi, kuku, mama, mimi, papa, pipi, susu, yoyo. Nah, cara bermain 4 HVK yaitu dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, berdialog menggunakan bahasa Bimba atau verbal kata. Berdialog adalah bercerita dua arah. Motivator mengajak anak berdialog umumnya terlebih dahulu. Tujuannya agar anak tertarik. Saya contohkan, saya sebagai motivator bertanya kepada anak, "Kakak, seneng gak hari ini?" "Senang dong." "Kakak sayang gak sama papahnya?" "Sayang." "Papa hurufnya apa aja?" PA, papa. "Wah, mantap kakak. Di rumah kakak punya adik tidak?" "Punya." "Nama adiknya siapa?" "Raka." "Dede hurufnya apa aja?" DE, Dede. "Wah, kakak anak yang rajin." Nah, itu merupakan kegiatan inti verbal kata yang dilakukan secara individual kepada masing-masing anak. Kemudian, ada cara yang kedua, yaitu cara bernyanyi lagu Bimba atau Labi. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ayo kawan semua, bernyanyilah Bimba dengan hati gembira. Sama-sama MA mama, PA papa, BO bobo, mama papa bobo, DE dede, MI mimi, SU susu, dede mimi susu, mama, papa, bobo, mama papa bobo, dede, mimi, susu, dede mimi susu. Yeay! Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu ada bercerita.
Misalnya, di dalam buku cerita terdapat gambar botol susu. Motivator bisa mengajak anak untuk memverbalkan kata susu sambil menunjukkan gambar susu. Cara yang keempat, ada dongeng. Dalam dongeng berbeda dengan cerita. Dongeng tidak menggunakan buku cerita. Tapi, agar dongeng menjadi menarik, motivator bisa menggunakan boneka tangan. Kemudian ada cara yang kelima, yaitu dengan permainan. Motivator mengajak anak bermain tebak gambar menggunakan media gambar. Misalnya, motivator bertanya kepada anak, "Siapa yang tahu ini gambar apa?" Sambil menunjukkan gambarnya, kemudian mengajak anak memverbalkan kata yang ada di dalam gambar tersebut. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana agar anak tidak lupa saat dikenalkan huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, dalam pengenalan huruf simbol A, I, U, E, O tidak dikenalkan ke semua hurufnya dalam satu waktu atau sekaligus. Akan tetapi, pengenalan simbol hurufnya dimulai dari simbol huruf O terlebih dahulu. Karena simbol huruf A berada di belakang. Biasanya anak-anak lebih mudah ingat yang terakhir diucapkan. Kemudian dilanjutkan dengan huruf I, huruf U, dan terakhir huruf E. Nah, dalam pengenalan simbol huruf yang pertama yang dilakukan awali dengan berdialog umum agar anak tertarik dengan modul pelangi A, I, U, E, O. Kemudian gunakan gambar yang ada di modul berdiagram. Kemudian saat anak sudah mulai tertarik, arahkan untuk menyebut dan menunjuk huruf simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian selanjutnya, pengenalan HS A, I, U, E, O diawali dengan menggunakan simbol huruf O. Pastikan anak sudah mengenal simbol huruf O. Baru anak boleh dikenalkan huruf-huruf berikutnya. Nah, bagaimana cara memastikannya? Saat ditanya kepada anak simbol huruf O, anak dapat menjawabnya dengan cepat. Nah, berikutnya ada hal wajib yang harus dilakukan motivator, yaitu motivator mengarahkan anak agar berperan aktif dalam kegiatannya, kemudian memberikan reward minimal 5 menit sekali dan mengevaluasi afeksi setiap saat. Dan yang terakhir, mengevaluasi kognitif atau kemampuannya setiap 10 menit sekali. Nah, dalam pengenalan simbol huruf berikutnya, huruf simbol sebelumnya harus tetap diulang-ulang agar anak senang. Karena jika terus diulang-ulang, anak akan semakin mampu dan akan merasakan kesenangan. Jadi hal itu tuh menyenangkan seperti itu. Jadi sebagai motivator harus memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain simbol huruf A, I, U, E, O. Kemudian, motivator menanyakan huruf simbol A, I, U, E, O secara acak kepada anak. Perhatikan apakah anak bisa menjawab dengan cepat dan tepat atau tidak, yaitu satu huruf 1 detik. Nah, bagaimana jika anak belum terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O? Nah, sebagai motivator, terus membimbingnya dengan mengulangi kembali cara bermain yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan menyenangkan sampai anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Baik, alhamdulillah selesai sudah saya menjawab pertanyaan dari tugas review tentang materi kurikulum Baca Bimba. Saya cukupkan sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.